Bismillahirrahmanirrahim. Assalam, 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puja dan puji teruntuk Allah. Salawat dan salam teruntuk Rasulullah Wassalam. Dewan Asatid yang bijaksana, Hadirin yang berbahagia. di era globalisasi dan digitalisasi, fenomena inmoderasi beragama merupakan tantangan yang harus kita hadapi. Inmoderasi beragama dapat mengakibatkan polarisasi dan intoleransi. Polarisasi dan intoleransi dapat mengakibatkan diskriminasi. Diskriminasi dapat mengakibatkan intimidasi, dan intimidasi dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi. Jangan ya dek ya. Sebuah pepatah Sangsakerta berbunyi, Vasudhaiva Kutumbakam. Seluruh dunia adalah satu keluarga. Salah satu contoh aktual dari pelanggaran hak asasi manusia akibat inmoderasi beragama adalah penindasan terhadap Muslim Uyghur di Xinjiang, China. Mereka dipaksa mengikuti program reedukasi yang jelas melanggar kebebasan beragama dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, hak asasi manusia. Di Myanmar, kita menyaksikan krisis kemanusiaan yang menimpa Muslim Rohingya, di mana mereka menjadi korban pembersihan etnis dan genosida. Ribuan orang dianiaya, diruda paksa, disiksa, dibunuh, dan dipaksa meninggalkan negara mereka. Dan masih banyak lagi kasus-kasus akibat inmoderasi beragama yang menjadi perhatian dunia. Tidak lain, kasus tersebut adalah buah dari akibat tidak benar dalam memahami nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama. Bagai air di daun keladi, bagai keris di hunus salah menikam tuannya sendiri. Bagai menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Astagfirullah. Oleh karena itu, di panggung yang hormat ini, izinkanlah kami membawakan syarhil Quran yang berjudul Moderasi Beragama untuk Memperkuat Keharmonisan Bangsa, yang berlandaskan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas 'alan nasi wa yakunar rasul
rasulu alaikum syahida. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dilempari siksaan dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Demikian pula kami jadikan kamu umat Islam sebagai umat pertengahan agar kamu menjadi saksi dari perbuatan manusia dan agar Nabi Muhammad menjadi saksi dari perbuatan kamu. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin Sebangsa setanah air. Syekh Muhammad Abduh, seorang reformis dan pemikir terkemuka dalam Islam modern, bersama muridnya Syekh Rashid Ridho melalui karya monumental mereka yaitu Tafsir Al-Manar menafsirkan istilah wasaton dalam surah Al-Baqarah ayat 143 dengan berkata, Innal wasata huwal adlu wal hiyar wa dzalika anna ziyadata 'alal matlubi fil amri ifrat Wan naqsu anhu tafritun wa taqsir. Wa kullun minal ifrati wat tafriti mailun anil jaddatil qawimah fahuwa syarrun wa madmumun. Dari penjelasan Syekh Muhammad Abduh tersebut dapat dipahami dalam konteks negara Indonesia, di mana pada era reformasi saat ini secara umum muncul dua kecenderungan ekstrim dalam beragama di Indonesia. Yang pertama adalah kecenderungan terlalu ketat dalam memahami teks-teks keagamaan. Hal ini disebabkan karena pembacaan yang parsial dan tekstual yang dalam hal ini disebut Ifrat. Yang kedua adalah kecenderungan terlalu longgar dalam memahami teks-teks keagamaan yang disebabkan karena pembacaan yang bebas dan liberal yang dalam hal ini disebut Tafrit. Kedua kecenderungan tersebut dipandang negatif dan tercela karena telah memberikan citra yang negatif kepada agama Islam, sehingga upaya menghindari kedua kecenderungan ekstrim tersebut Tidak ifrat, Tidak tafrit, melainkan berada di tengah-tengah sebagai bentuk keadilan dan keseimbangan, maka disebutlah wasaton yang artinya moderat. Oleh karena itu dikutip dalam buku Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama 2020-2024, maka moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Hadirin sebangsa setanah air. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majmuk, di mana di dalamnya terdapat berbagai suku bangsa, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda. Keberagaman ini dapat dilihat dengan banyaknya jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia, yaitu lebih dari 1.300 suku bangsa yang memiliki bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Dari keberagaman etnis dan budaya Indonesia tersebut, maka moderasi beragama mengingatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Ya ayyuhan nasu ala inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun ala la fatla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala ahmara ala aswada wala aswada ala ahmara illa bittaqwa. Wahai manusia, ingatlah bahwa Tuhan kalian itu satu, Bapa kalian juga satu. Ingatlah, tidak ada keunggulan bagi orang Arab atas orang non-Arab, tidak pula orang non-Arab atas orang Arab, tidak pula orang berkulit hitam dengan orang berkulit putih, tidak pula orang berkulit putih atas orang berkulit hitam, kecuali karena ketakwaannya. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Nadrah. Hadirin sebangsa setanah air.
Nilai-nilai moderasi beragama tersebut apabila dapat kita implementasikan dalam konteks bangsa Indonesia dengan lebih dari 1.300 suku bangsa yang memiliki bahasa dan budaya yang berbeda, maka kita dapat menavigasi antara dua ancaman utama dalam konteks berbangsa dan bernegara, yaitu ekstremisme dan liberalisme, bahkan dapat memperkuat keharmonisan bangsa. Karena nilai-nilai moderasi beragama tersebut dapat tercermin dalam komitmen kebangsaan yang menjunjung keberagaman, toleransi yang menghargai perbedaan, dan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan. Ruoneka Datu Winuwus Buddha Wiswa bineki rakwaring apan kena parwanosen Mangka engjinatwa kalawan suwatatwa tunggal, Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangra. bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Akhirul kalam undur makola wala tanzur man qala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.